Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agra Antareja. Di sini saya akan kembali membahas seputar dunia Shopee Food lagi ya. Yang baru saja kemarin itu ada update terbaru mengenai skema terbaru buat Shopee Food Driver, mulai dari insentif, terus ongkir juga penyesuaian. Kita bahas satu persatu apa kekurangannya dan ada tidak kelebihannya untuk kita yang sebagai driver. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan jika Anda menyukai video ini jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa komentar kalau ada pertanyaan. Insya Allah nanti saya bantu jawab kalau saya tahu. Oke, langsung saja ya kita ke inti video. Ya, ini saya sudah ada di aplikasi Shopee Food Driver saya ya. Dan yang dimana tadi malam itu saya ngalong. Saya ngalong itu ada 16 pesanan selesai, 16 pesanan selesai dan uang itu mendapatkan sekian. Dan untuk insentifnya itu tadi malam baru saja dapat 12,5, 12.250, dan ya inilah yang harusnya itu sekarang insentifnya menjadi 1.500 atau 15 poin ya, dengan kenaikan insentif yaitu yang awalnya hanya 1.200 dengan insentif 20.000 kini naik menjadi 1.500 dan insentif mendapatkan 25.000. Ini salah satunya yang akan kita bahas. Dan untuk kemarin saya sudah coba dan alhamdulillah berhasil tupo rata kanan dan 16 poin dari 15 dan mendapatkan insentif 25.000. Dan kemarin saya op ya. Dan ini untuk punya saya kemarin. Oke, kita ulik satu persatu. Kita mulai dari sini dulu. Ini. Nah, kita mulai dari tampilan menu saja. Tampilan menu kita geser ke profil, itu sudah berbeda ya teman-teman. Sudah berbeda. Di sini ada pilihan tambahan yaitu fitur pesanan searah. Nah, ini pesanan searah yang kita dapat aktifkan itu satu kali saja. Dalam satu hari kita hanya mendapatkan satu kali kuota untuk mengaktifkan fitur satu arah. Nah, ini kemarin dan tadi malam itu sudah saya coba, dan kemarin itu ternyata saya mendapatkan juga orderan dengan fitur searah ini. Saya nitik nitik apa itu namanya, fitur satu arahnya saya titik ke Tugu, dan ternyata saya mendapatkan orderan juga arah ke Tugu teman-teman. Dan kalau udah berapa, kurang lebih 10 menitan atau 15 menit itu nggak dapat orderan, itu nanti akan balik lagi kuota kita. Kalau nggak dapat orderan dalam satu arah itu, kuotanya masih bisa kita pakai buat lain waktu. Tapi dalam arti hal lain waktu itu diakumulasi itu dalam waktu satu hari saja ya. Jadi besok itu kita hanya mendapatkan order kuota fitur searah itu hanya satu kali. Dan kalau hari ini tidak kita pakai, itu nanti akan otomatis hangus. Jadi sayang teman-teman kalau tidak pakai. Nah, keuntungan dari fitur searah ini saya biasanya gunakan kalau di orderan terakhir. Di orderan terakhir itu gimana maksudnya? Itu maksudnya kalau sudah selesai ya teman-teman, kiranya sudah selesai, entah itu dari poin atau sudah jam pulang, itu saya gunakan fitur arah ini. Jadi agar dapat orderan itu arahnya itu sama dengan jalan saya pulang. Jadi menghemat BBM dan tidak menguras waktu juga. Kita pulang dapat uang jajan juga, seperti itu keuntungan dari fitur searah ini. Dan untuk minusnya dari fitur searah ini ya kuota cuma satu saja teman-teman. Coba kalau kuota dikasih 15 atau 10 itu pasti driver seneng ini. Oke, lanjut lagi. Terus kita ke notifikasi, dan
dari setelah fitur searah ya, kita notifikasi terlebih dahulu, kita baca untuk tingkatan poin insentif tambahan. Nah, ini teman-teman, ini yang saya jelaskan tadi yang di awal, yaitu penyesuaian insentif tambahan. Hai mitra pengemudi Solo, kabar gembira per tanggal 24 September 2025, yaitu kemarin, bisa bawa pulang lebih banyak lagi pendapatan dengan tambahan tingkatan untuk poin insentif dengan detail sebagai berikut. Nah, ini teman-teman. Poin 600 kita akan mendapatkan insentif 9.000. Poin 900 kita mendapatkan insentif 15.000. Poin 1.200 kita mendapatkan insentif 22.000. Dan poin 1.500 kita akan mendapatkan insentif sebesar 25.000. Nah, ini kira-kira untung nggak buat driver? Nah, kalau menurut saya ini untung ya teman-teman. Ini menguntungkan driver. Ini tapi ada tapinya teman-teman. Ini menguntungkan driver reguler ya teman-teman. Reguler, bukan hub. Hub nanti akan kita bahas, tapi ini kita bahas reguler terlebih dahulu. Karena apa? Karena yang bisa mendapatkan insentif itu adalah driver reguler. Nah, yang awalnya insentif itu hanya sampai 22.000. Ini teman-teman dengan poin 1.200 saja, dan kini ada tambahan dari 1.500 teman-teman. 1.500 poin kita mendapatkan tambahan menjadi 25.000. Ini lumayan teman-teman. Soalnya apa? Soalnya terkadang kan kalau driver reguler itu driver reguler itu kadang kita lebih teman-teman. Kita bisa mendapatkan poin lebih dari 1.200 teman-teman. Soalnya kalau ngalong saja ya, dari pengalaman saya ini jujur, kalau ngalong saja bisa tupo 12 dan kita sudah mendapatkan insentif sebesar 22.000, dan kita on lagi habis maghrib atau habis isya, itu terkadang poin itu sampai belasan ribu teman-teman. Jadi sampai belasan lah, bisa sampai 20, 30 itu bisa teman-teman. Dan insentif yang kita dapatkan dulu itu hanya mentok di 22.000 teman-teman. Jadi ini dengan tambahan poin 1.500 kita mendapatkan insentif sebesar 25.000. Itu untung untuk driver. Untung untuk driver tapi yang reguler teman-teman. Karena sekali lagi untuk pendapatan insentif ini hanya bisa didapatkan oleh driver reguler teman-teman. Dan untuk minusnya itu ya, kenapa insentifnya cuma 25.000? Kenapa nggak 100.000 itu? Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Kita setelah dari tingkatan poin insentif baru, ini untuk area Solo ya, kurang tahu kalau di area yang selain Solo. Monggo yang selain Solo bisa komentar ada perubahan skema atau tidak. Lanjut lagi. Terus ini terbaru di skema hub. Ini pokoknya kita bahas semua, entah hub atau reguler, kita sama saja, kita bahas semuanya. Oke, kita buka terlebih dahulu, nanti kita lihat dan kita baca bersama-sama, kita cari, kita ulik apa keuntungannya, apa kerugiannya dari skema terbaru dan updatean terbaru yang baru saja datang. Informasi penting terkait skema hub teman-teman. Nah, di sini teman-teman, skema hub terbaru. Khusus pengantaran paket SPX, potensi rata-rata pendapatan lebih besar untuk tiap pesanan. Food jarak dekat, pengantaran jarak dekat, potensi lebih banyak pesanan. Hai mitra pengemudi Solo, simak beberapa informasi penting terkait skema hub baru teman-teman. Baru skema hub SPX instan dan someday atau someday. Kabar gembira, kini skema hub akan tersedia untuk pesanan instan dan someday. Karena di sebelum-sebelumnya itu untuk SPX instan, someday atau marketplace itu tidak termasuk dalam kategori hub ya teman-teman. Jadi untuk pesanan SPX atau orderan SPX itu masuknya ke driver reguler semuanya.
untuk pesanan SPX ya. Terus diupdate ke pembaruan skema ini teman-teman. Update terbaru skema hub itu bisa untuk mendapatkan orderan SPX instan ataupun someday. Dan ini ada slotnya tersendiri teman-teman, ada slotnya tersendiri. Jadi nanti akan dibedakan ada hub untuk food dan juga hub untuk SPX teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nanti jangan di skip atau percepat ya, biar paham semuanya. Oke, dan ini yang paling bawah ada lagi baru skema hub food jarak dekat. Nah, ini food jarak dekat. Pada skema hub jenis pesanan food ada pilihan skema baru, yaitu skema hub food jarak dekat yang memungkinkan mitra pengemudi menjalankan skema hub dengan jarak pesanan yang lebih dekat hingga berkesempatan mendapatkan lebih banyak pesanan dalam satu periode hub. Memang teman-teman, kalau kita menjalankan atau kita mendapatkan orderan dengan jarak pengantaran yang dekat, itu otomatis kita akan cepat selesai teman-teman. Jadi setelah kita selesai itu kita bisa mencari orderan berikutnya. Beda kalau kita pengantaran jauh, semisal pengantaran 1 km, 1 km dibanding dengan 5 km. Nah, yang 5 km itu kan jauh, yang 1 meter ini dekat, yang 1 km ini dekat. Otomatis kita antar yang 1 km itu langsung kita selesai. Kita sudah selesaikan, kita bisa mendapatkan orderan berikutnya. Sedangkan orderan yang 5 km itu yang 1 km sudah selesai menjalankan orderannya, yang 5 km masih di jalan teman-teman. Nah, tapi ongkirnya yang diterima itu tetap gede yang jarak jauh teman-teman. Tuh skema hub food jarak dekat. Oke, lanjut ya. Kita buka di fitur hubnya karena kita di sini itu ada fitur SPX someday dan instan untuk skema hub yang baru teman-teman. Jadi kita ulik, kita buka ada apa di hub ini. Hub, skema hub. Oh, habis. Oh, ada Solo gini teman-teman. Banyak driver yang hub, jadi laku keras hubnya ya. Mungkin bisa jadi Shopee berpemikiran seperti ini teman-teman. Dulu ongkir hub itu sempat di 7.200, itu hub padahal itu hub. Ongkir hub jarak terdekat itu 7.200, terus dipangkas lagi menjadi 6.400. Waktu ongkir masih 7.200, itu peminatnya masih banyak sekali untuk ikut di skema hub. Terus karena terlalu banyak, mungkin ya ini hanya mengira-ngira, itu jadi Shopee memangkas lagi teman-teman. Memangkas lagi menjadi 6.400. Sudah dipangkas 6.400 teman-teman. Ternyata hub masih laku keras teman-teman. Hub masih laku keras dan masih banyak sekali peminatnya teman-teman. Sampai akhirnya hub kemarin itu dipotong lagi teman-teman. Dipotong lagi ongkirnya jarak dekat itu menjadi 5.600. 5.600 dan ternyata apa teman-teman? Peminatnya itu masih banyak sekali teman-teman. Peminatnya masih banyak sekali sampai akhirnya apa teman-teman? Sampai akhirnya untuk skema update terbaru ini teman-teman lihat, ongkirnya kena sunat lagi teman-teman. Ongkir kena sunat lagi. Tarif minimum per pesanan hub tidak termasuk pesanan gabungan ya teman-teman, itu 5.000 teman-teman. Tinggal 5.000 saja teman-teman. Kita ngantar orderan satu kali antar jarak dekat itu 5.000 teman-teman. Gimana ya? Tapi ini untuk hub ya. Tapi sama dripper kita nggak gimana ya? Kita harus sama-sama saling support ya. Nggak boleh, wah kamu hub aku nggak, kamu hub aku nggak. Seperti itu nggak boleh. Oke, kita bahas satu persatu. Sekarang area Kartosura, kita ambil contoh di area Kartosura dulu. Jarak apa itu namanya? Slot hub itu sudah dibagi. Slot hub food untuk food, orderan food, dan juga untuk SPX. SPX ini ada instan
dan someday teman-teman. Nah, kita bahas di food terlebih dahulu. Untuk food, nah untuk food saja itu sudah dibagi lagi teman-teman. Food itu sudah dibagi jarak dekat dan jarak jauh teman-teman. Ini untuk hub pagi jarak dekat saja itu 6 jaminan mendapatkan 6 pesanan atau 6 orderan teman-teman untuk jarak dekat. Dan untuk jarak jauhnya teman-teman, untuk jarak jauhnya itu mendapatkan 4 pesanan. Nah, kita berpikir realistis saja teman-teman. 6 orderan. Per orderan dibayar atau per orderan mendapatkan ongkir 5.000. 5.000 kita kali 6. Kita kali 6 itu hasilnya 30.000 teman-teman. Dari jam 6 pagi sampai 10 siang teman-teman. 4 jam teman-teman. 4 jam dengan jaminan 30.000. 30.000 teman-teman. 30.000 itu belum kemakan waktu, rokok, bensin, makan teman-teman semuanya. Ya kalkulasi sajalah teman-teman. Ini sebagai gambaran saja ya. Ini untuk food jarak dekatnya. Untuk food jarak jauhnya itu minimal berapa teman-teman? 5.600. Ini ongkir hub di skema sebelumnya teman-teman. Jaminan pesanan orderan itu 4. Jaminan pesanannya 4. Itu gunanya jaminan pesanan ini apa teman-teman? Semisal teman-teman daftar slot hub untuk skema jam 10, maksudnya jam 6 sampai jam 10 dengan jaminan 4 pesanan. Andai dikata ya teman-teman, semisal teman-teman itu tidak mendapatkan orderan sama sekali dalam waktu dari jam 6 sampai jam 10 siang itu tadi, teman-teman itu akan diganti oleh Shopee. Akan diganti oleh pihak Shopee dengan saldo yaitu 5.600 ini dikali 4 teman-teman. Tapi dengan syarat kriteria performa ini harus terpenuhi semua. Dari total waktu online minimal 3,5 jam dari 4 jam, terus kehadiran di area hub, dan juga tingkat penyelesaian pesanan harus di atas 80%. Rata-rata waktu pengantaran kurang dari 30 menit. Pesanan berhasil kurang dari 1. Ini teman-teman. Harap memenuhi semua syarat kriteria performa. Jadi itu untuk hub food ya teman-teman. Untuk hub foodnya itu dibagi menjadi 2, jarak pendek dan jarak dekat. Kita lanjut lagi, kita ke SPX. Nah, kita ke SPX. Ini yang sebelumnya sebelum pembaruan SPX instan dan someday itu hanya untuk reguler, driver reguler biasanya. Biasanya banyak driver reguler yang keluar siang hari, maksudnya on beat narik siang hari itu kebanyakan mayoritas itu cari SPX teman-teman. Soalnya SPX itu apa? Enak banget sebenarnya SPX itu. Kita cepet lah pokoknya. Kita datang tinggal pick up. Habis itu langsung antar kasih. Terus beda kalau dengan food. Kalau food kan kita harus ke resto, dari resto itu nanti masih diproses, masih nunggu terus kita ngantar, sama-sama ngantar ya. Tapi kalau sudah sampai lokasi, titik lokasi tujuan, SPX itu kan tinggal taruh teman-teman. SPX itu tinggal taruh. Kita kalau misalnya nggak bisa dihubungi, kita tanya tetangga, habis itu kita bisa taruh di entah itu cantolkan di pagar atau teras rumah atau apa dengan foto dan dikasih keterangan nantinya. Kalau food kadang kan ya tahu sendiri, kalau malam itu kan kadang customer maaf kak saya ketiduran atau gimana, tahu sendiri teman-teman. Dan untuk SPX ini teman-teman, SPX ini kan juga kena pembaruan teman-teman kemarin itu. Yang awalnya itu tidak bisa tagih tunai alias non COD semuanya, dan sekarang itu bisa COD semuanya. Jadi kita bisa mendapatkan pembayaran tunai dari SPX sekarang itu teman-teman. Dan untuk tarif minimumnya lagi teman-teman. Ya teman-teman, tarif minimum per pesanan
itu 5.600 lagi teman-teman. 5.600 5.600 dengan jaminan 10 pesanan teman-teman. Jaminan 10 pesanan 5.600. Ini turunnya lumayan drastis teman-teman. Kenapa saya mengatakan lumayan drastis? Soalnya kemarin itu ongkirnya dari SPX itu jarak terdekat itu berapa? 7.200. 7.200 dan sekarang turun menjadi berapa teman? 5.000 saja. 2.200 per orderan ini teman-teman, turunnya ini tinggal dikalikan saja. Dan ya syarat pada umumnya kriteria performa ya teman-teman, kalau ingin diganti sama Shopee jika tidak tercapai ini 10 pesanan ini. Nah, terus jadi kalau untuk skema hub ini tidak ada anunya teman-teman, tidak dibagi jarak dekat dan pendeknya. Dan untuk jamnya itu lebih panjang teman-teman, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jam 8 pagi sampai 6 sore berarti berapa jam itu? 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, itu berarti 10 jam. 10 jam dengan jaminan pesanan itu 10. Jaminan pesanan 10 dan per ongkirnya itu 5.000. Oke. Ini untuk hub ya. Jadi keuntungan dan kerugiannya kita bisa simpulkan ya teman-teman. Kita tergantung tergantung kita terlebih dahulu teman-teman. Ini kalau untuk hub fake A1 kita rugi teman-teman, rugi sekali. Terus tapi di sisi lain driver reguler rugi apa untung? Ya kalau reguler rugi untung teman-teman. Ruginya apa untuk driver reguler? Driver reguler dirugikan orderannya teman-teman. Yang sebelumnya driver reguler itu on point, maksudnya tujuannya itu banyak mencari SPX untuk mendapatkan poin untuk mencapai insentif. Kini orderan SPX itu sudah dialihkan ke hub teman-teman. Jadi ya otomatis orderannya reguler berkurang teman-teman, berkurang ke orderannya hub teman-teman. Otomatis reguler lebih susah lagi teman-teman untuk mencapai target 15 poin teman-teman. Tapi keuntungannya juga ada teman-teman. Keuntungannya untuk siapa? Untuk driver reguler teman-teman. Driver reguler keuntungannya mana? Keuntungannya ini tadi teman-teman, kita dapat di insentif. Ini kita masih mendapatkan keuntungan di sini dari 22.000 menjadi 25.000. Ya memang cuma 3.000 ya teman-teman. Cuma 3.000, tapi ini saya yakin kalau semisal driver reguler berhasil menyelesaikan orderan 15 poin, itu akan mendapatkan ya rata-rata 150.000 lah teman-teman untuk pendapatan kotor. Itu nanti bersihnya itu kurang lebih 100.000 itu. Ada itu nanti. Soalnya kalau di 1.200 itu ya tahu sendiri teman-teman, berapa 130-120.000 itu untuk pencapaian di 1.200 poin ya. 1.200 poin itu uangnya biasanya itu 120.000, 130.000. Tapi kalau kita ditargetkan menjadi 1.500, otomatis kita akan pendapatan kita juga akan meningkat teman-teman, karena kita mendapat ongkir tambahan juga, terus kita tambah insentif lagi. Nah, terus jadi kesimpulannya kayak mana Bang? Ya kesimpulannya itu tadi, ngalong teman-teman, ngalong, jawaban saya ngalong. Soalnya apa? Dari pembaruan skema ini tadi dari poin, insentif, hub, terus juga SPX, itu tadi yang nggak kena senggol, maksudnya yang nggak kena perubahan, itu cuma jam ngalong teman-teman. Bayangkan Anda ngalong dari 00 jam 00.00, terus Anda selesai jam 6 lah, katakanlah 6 pagi. 6 pagi itu bisa mendapatkan 15 poin teman-teman. Bisa itu, saya yakin bisa. Karena apa? Di jam tersebut tidak ada area hub, tidak aktif area hub, otomatis jam segitu reguler semuanya teman-teman. Seperti pengalaman saya ya,
pengalaman saya yang kemarin sudah on ini ya teman-teman. Kemarin sudah on, ini kan yang kemarin 15 poin sudah diberlakukan, dan ini saya on ngalong teman-teman, dan alhamdulillah bisa terpenuhi. Ini saya merasakan teman-teman, maksudnya merasakannya itu ya ada kenaikan teman-teman, yang pendapatan biasanya 120.000 sampai 130.000, terus waktu sudah tupo itu yang saya dapat itu hampir ya kurang lebih 150.000 teman-teman. Itu menandakan kenaikan ya. Itu soalnya di jam ngalong saja. Jam ngalong maksudnya sebatas tupo. Coba kalau tuponya masih 1.200, yang saya dapatkan itu hanya sekitar 120-130.000 teman-teman. Soalnya apa? Kalau di jam ngalong orderannya itu ongkirnya nggak kena pangkas teman-teman, masih 6.400 untuk jarak terdekat. Oke, jarak terdekat itu masih 6.400. Ini untuk area Solo ya teman-teman, untuk area Solo. Dan ya itulah sepertinya jawabannya. Dari kesimpulannya itu ya ngalong itu tadi teman-teman. Soalnya ya kalau semakin kesini malah semakin kesana Sobi, pemangkasan dengan skema yang ini itu, pokoknya intinya yang bisa memberi keuntungan kepada Shopee dengan lebih besar teman-teman. Intinya seperti konten saya yang sebelumnya, skema Shopee itu juga kan, inti dari aplikasi Shopee diciptakan itu untuk apa? Yaitu untuk mencari benefit atau profit atau keuntungan kepada owner atau pemilik Shopee-nya teman-teman. Kita ini hanya sebagai mitra. Oke. Monggo teman-teman yang mau komentar silahkan teman-teman tinggalkan komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah simak penjelasan dari saya. Salam satu aspal, sabu bersih.